Alright, right. Selamat malam semuanya teman-teman di Gepas. Ya, tema hari ini, ya, saya akan bawakan tema ya sederhana aja lah, karena berhubungan dengan apa yang kita alami. Kalau disuruh bersaksi, dibuka ruang kesaksian pada mingkem semua. Ya, inilah. Ya, jadi judul hari ini adalah If you are safe, don't keep quiet. Ya, jika Anda telah diselamatkan, jangan diam saja. Ya, witnessing is a calling, an obligation, a necessity, and not a choice, not a suggestion, or an appeal. Bersaksi itu panggilan, kewajiban, keharusan, dan bukan pilihan, bukan saran, bukan himbauan. Mari kita tunduk kepala. Kita buka dalam doa. Tuhan Yesus yang hidup, kami datang malam hari ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih karena Engkau sudah lebih dulu menyelamatkan kami. Hari ini kami rindu untuk belajar, untuk taat. Bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Buka telinga dan hati setiap kami. Teguhkan kami untuk tidak diam dan jadikan kami saksimu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, tema hari ini yang mendasar ya. Kalau Anda sudah ditebus, sudah diselamatkan, jangan diam, jangan mingkem. Karena jika mulut yang dibungkam, akibatnya apa? Iman yang mandek. Kita sudah ditebus kan, sudah diselamatkan. Untuk bercerita, diam itu bukan kerendahan hati. Itu artinya sama dengan ketidaktaatan. Kalau Tuhan sudah menolong, lalu mengapa kita bungkam? Ya. If you have been redeemed, if you have been saved, then don't be silent. Kalau Anda sudah ditebus, sudah diselamatkan, ya jangan diam. Ya, bersaksi itu panggilan, kewajiban, keharusan, dan bukan pilihan. Contoh ya, saya kasih contoh yang ringan-ringan aja lah. Semua orang pasti melakukan ini ya. Sebelum berangkat kerja, bukankah kita harus mandi dulu, sikat gigi, ganti baju? Tidak ada yang bilang, hari ini mandi itu opsional. Karena itu memang kan suatu keharusan. Ya enggak? Dan setelah sampai di kantor, kita juga tidak berdiri lalu teriak-teriak. Teman-teman semua, saya sudah mandi. Nah kenapa? Karena itu kan normal. Itu standar, itu kewajiban. Sekarang saya mau tanya, kalau mandi saja wajib, lalu mengapa bersaksi tentang Kristus kita anggap pilihan? Kalau gosok gigi itu standar kan, mengapa menceritakan keselamatan justru bikin kita malu kalau kita sudah ditebus? Bersaksi itu bukan tambahan iman, itu normal, itu wajib, itu perintah Tuhan. Kalau mandi saja kita anggap keharusan, mengapa bersaksi yang menyangkut keselamatan kekal justru kita perlakukan seperti hobi rohani? Kalau gosok gigi itu wajib, mengapa menceritakan karya Kristus malah dianggap tugas sukarela? Kita kan tidak bangga berlebihan karena mandi, tapi kita seharusnya tidak pernah malu dong menceritakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah diselamatkan, bersaksi bukan tambahan dalam hidup Kristen. Itu standar, itu normal, itu identitas, bukan saran, bukan himbauan, itu perintah Tuhan. Sama saja lah, kita sudah ditebus kan, sudah diselamatkan. Adalah suatu keharusan untuk bersaksi. Ya teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba jujur ya. Kalau kita sehari-harinya ketemu rumah makan enak, misalnya di dekatnya Pak Karel ya, ada rumah makan enak dan murah, apa yang biasanya kita lakukan? Apa? Langsung foto kan? Upload status, share ke grup WA. Itu yang terjadi kalau ada promo diskon, kalau ada dokter yang bagus, kalau dapat obat manjur.
Lah, kenapa kita kecepat sekali kita cerita? Tapi pertanyaannya, mengapa untuk kebaikan Tuhan yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan hidup kita, kita justru sering diam, sering mingkem. Saya sedih loh. Saya sedih. Kalau disuruh bersaksi, nggak ada. Saya nggak punya kesaksian. Jangan tunggu ayam bertelur emas baru berani bersaksi. Ada banyak loh Tuhan bekerja untuk kita, ya nggak? Ini yang Tuhan mau sentuh malam hari ini ya. Bersaksi bukan sekedar hobi rohani atau apa ya? Itu mandat surgawi. Bukan kalau siap, bukan kalau ada waktu, tapi karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Lalu dasar firman-Nya apa? Kan orang sering ngomong kan. Saya sering begitu kan. Dasar firman Tuhannya apa sih? Yang menyatakan identitas orang yang sudah ditebus. Mazmur 107 ayat 2. Yang pintar mencatat ya. Mazmur 107 ayat 2 bicara apa? Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Dia bilang apa? Biarlah orang yang ditebus Tuhan berkata, bukan, perhatikan ya. Bukan boleh berkata, enggak. Tapi biarlah berkata. Kalau ditebus, mulut itu harus terbuka, jangan mingkem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi pendengar setia. Enggak. Ia berkata saksi. Bicara mengenai saksi. Bukankah saksi di pengadilan tidak bisa diam? Atau bahkan tidak boleh diam malah. Kalau diam itu justru melanggar hukum, ya enggak? Teman-teman, dalam kerajaan Allah juga sama. Orang yang sungguh mengalami Tuhan akan terdorong untuk bicara, untuk cerita. Kalau mengapa kita harus bersaksi? Mengapa? Karena kita sudah mengalami. Oke, siapa di sini yang pernah ditolong Tuhan? Doa dijawab. Doanya dijawab Tuhan. Sakit dipulihkan mungkin ya. Keuangan ditolong. Atau bahaya diluputkan. Waktu pesawat ATR 42500 yang jatuh kemarin ya. Di mana? Di Sulawesi. Ada pendeta yang harusnya masuk dalam manifest kan. Tapi dia karena ada pelayanan, dia tidak jadi terbang. Nah, itu ditolong kan. Bahaya diluputkan. Hati yang dulu gelap sekarang punya damai. Kalau Tuhan sudah bekerja. Masa kita simpan seperti rahasia negara? Iya enggak? Masa kita simpan? Enggak mau bersaksi. Sepertinya kita nyimpan rahasia negara kan? Karena bersaksi adalah memuliakan Tuhan. Setiap kesaksian berkata, ini bukan karena saya hebat, bukan. Ini karena Tuhan yang setia. Itu. Saya sedih loh Pak. Begitu ada firman selesai, ada yang mau bersaksi, semuanya pada diem, nggak punya kesaksian, ngomong kosong lah, nggak punya kesaksian. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu beri kemuliaan. Setiap kali kita bersaksi, kita sedang mengalihkan sorotan sebetulnya. Bukan kepada diri kita, bukan kepada kepintaran kita, bukan kepada relasi kita. Tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup. Karena kesaksian adalah cara rohani untuk berkata, Tuhan, Engkaulah pusat ceritanya, bukan aku. Teman-teman, kalau hari ini kita hidup dan masih bernapas, itu karena anugerah. Saya sudah sharing kan kesaksian saya, bagaimana saya pernah tanggal 4 Oktober waktu saya kena serangan jantung hebat. Hebat lah, bukan kaleng-kaleng, hebat. Saya sampai nggak bisa bernapas. Nggak lama sih, 50 detik. Saya udah sharing, tapi mungkin nggak sempat buka ya teman-teman. Nggak apa-apa. Saya ceritakan aja. Pernah saya mengalami 50 detik saya nggak bisa bernapas. Udara, oksigen ada, selang oksigen terpasang normal di tempat saya.
Saya pikir waktu itu selangnya tersumbat. Saya tengok, enggak ada, oksigen ada, tapi saya tidak mampu, tidak sanggup untuk menghirup napas. Enggak lama, 50 detik, tapi rasanya lama banget. But at the end, Tuhan masih berikan saya kesempatan sehingga saya masih bisa berada di sini. Itulah kepada Tuhan yang hidup. Kesaksian adalah cara rohani untuk berkata, Tuhan, Engkaulah pusat ceritanya, bukan aku. Kalau hari ini kita masih hidup, masih berdiri nafas, itu semua anugerah loh. Kalau kita lolos dari bahaya, itu karena perlindungan Tuhan. Kalau kita diberkati, itu juga karena kemurahan Tuhan. Karena kesaksian itu sebetulnya apa? Menghancurkan kesombongan dan meninggikan nama Tuhan. Karena dengan kesaksian kita bisa menyalakan, bahkan mengobarkan iman orang lain. Karena apa? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Semua tahu nih lah. Roma 10, 17 kan ayat hafalan lah ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus kan. Setiap kali seseorang mendengar bagaimana Tuhan bekerja, iman mereka bisa bangkit. Mungkin hari ini ada orang yang hampir menyerah, hampir putus asa, lalu ia dengar kesaksian Anda. Tiba-tiba ia berkata apa? Kalau Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan juga sanggup menolong saya. Kesaksian itu kan seperti api kecil. Satu nyala, tapi menyalakan yang lain, nyalakan yang lain lagi, yang lain lagi. Dan sebentar lagi satu ruangan itu bisa terang. Saya sedang memotivasi teman-teman ini untuk berani bersaksi, untuk kemuliaan nama Tuhan loh. Saya sedih loh. Disuruh bersaksi, nggak punya, nggak ada. Omong kosong loh, nggak ada. Satu kesaksian yang bahkan sederhana bisa mengubah cara pandang orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bersaksi itu penting, pertanyaan, mengapa kita masih sering diem? Mengapa kita masih sering mingkem? Mari kita jujur, bukan karena kita tidak punya cerita. Seringkali karena apa? Takut ditolak, takut dicemooh, takut dianggap fanatik, takut salah bicara, takut dianggap sombong. Ya enggak? Itu yang terjadi. Padahal Amsal 29 ayat 25 bicara apa? Takut kepada orang mendatangkan jerat. Dan Yesus sendiri yang berkata loh, Matius 10:32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Nah, di titik inilah Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita. Lebih takut manusia atau lebih rindu menyenangkan hati Tuhan? Well, ya. Alright, Daud ya. Ya, kita balik lagi ya. Saya dipikir saya ngomong ngobrol apa ya. Kita lihat Daud tidak malu memuliakan Tuhan. Mazmur 66 ayat 16. Mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Daud tidak menyimpan pertolongan Tuhan. Ia menyanyi, ia menulis, ia bersaksi lewat Mazmur. Daud kan banyak menulis di kitab Mazmur. Ya, semua orang tahu itu. Orang yang sadar ditolong Tuhan akan memuji dengan suara keras, bukan dalam hati. Daniel, kesetiaan yang menjadi kesaksian nasional ketika Daniel dilempar ke gua singa. Firmannya di mana? Daniel 6. Ya, semua orang tahu itu kan. Raja Darius akhirnya memuliakan Allah. Kesetiaan Daniel tanpa kompromi loh dia. Membuat seluruh warga kerajaan itu mendengar tentang Tuhan. Hidup yang setia adalah kesaksian yang berteriak. Mau tahu contoh lainnya? Oke. Paulus. Semua orang tahu siapa Paulus dulunya. Dari penganiaya murid-murid Kristus, mengejar-ngejar dan bahkan membun-bun ya.
membun-bun pengikut Kristus. Dia menjadi penginjil setelah bertemu Kristus ya. Kisah 9. Paulus yang bersaksi di sinagoge, bersaksi di pengadilan, bersaksi di kapal karam, bersaksi di penjara. Dia banyak menulis surat-surat dari penjara kan ya. Paling banyak dia menulis surat di penjara. Ya, oke, kisah 26 ayat 16. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi saksi. Orang yang pernah diubah radikal pasti tidak bisa kembali diam, tidak bisa mingkem mulutnya, gak bisa. Stefanus bersaksi sampai akhir. Bisa para Rasul 7 ya. Stefanus bersaksi bahkan di depan agama loh. Kira-kira Stefanus tahu nggak apa resikonya bersaksi di mahkamah agama? Tahu nggak resikonya? Tahu dia. Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Dia tahu resikonya. Tapi ya tetap berbicara. Kesaksian sejati, ya kesaksian sejati kadang mahal, tapi selalu bernilai kekal teman-teman. Aduh, hari ini, mari kita semuanya hendaknya tersentuh ya. Perempuan Samaria ini yang paling gampang lah. Ya waktu ketemu Yesus di sumur kan, dari orang biasa menjadi penginjil kota, Yohanes 4. Wanita itu bukan teolog, bukan. Ya bukan pemimpin, tapi ia berkata, mari lihat seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan satu kota datang kepada Yesus. Jadi Tuhan bisa memakai orang-orang biasa yang mau buka mulut. Masalahnya kita itu tidak mau buka mulut. Malulah. Loh, kenapa malu? Ini kan apa yang kita alami ya. Mengapa kita harus bersaksi? Karena bersaksi itu kan memuliakan Tuhan. Ya enggak? Mazmur 115. Ayat berapa? Ayat 1. Ya, Mazmur 115 ayat 1. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jadi setiap kali kita bersaksi, sebetulnya kita sedang mengalihkan sorotan bukan kepada diri kita, bukan kepada kepintaran kita, bukan kepada relasi kita, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Kesaksian adalah cara-cara rohani untuk berkata, Tuhan Engkaulah pusat ceritanya, bukan aku. Kalau hari ini kita hidup dan bernapas, itu kan karena anugerah. Nah ini saya alami, 4 Oktober saya tidak pernah lupa itu. Gimana saya selesai nih. Hampir end of the game. Ya betul. 4 Oktober di Purwokerto. Saya di ruang ICCU. Disitulah saya baru mengerti itu. Biasanya yang kita tahu kan ICU kan. Intensive Care Unit ICU. Tapi ICCU apa ini? Baru saya paham ini. ICCU. Intensive Cardio Care Unit. Jadi ruang perawatan jantung darurat. Saya ada di situ saya. Saya ada di tempat situ. Dan saya terserang itu. Nah, kalau hari ini kita hidup dan bernapas, itu karena anugerah. Kalau kita lolos dari bahaya, itu karena perlindungan Tuhan. Kalau kita diberkati, itu karena kemurahannya. Kesaksian itu menghancurkan kesombongan dan meninggikan nama Tuhan. Karena kesaksian menyalakan iman orang lain kan. Iman timbul dari pendengaran. Ya enggak? Mungkin hari ini ada orang yang hampir menyerah, lalu ia dengar kesaksian Anda, lalu tiba-tiba berkata, kalau Tuhan sanggup menolong Ibu Teti, Tuhan juga sanggup menolong saya. Kesaksian kan seperti api kecil, terus menjalar. Jadi satu kesaksian sederhana bisa mengubah banyak hidup. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bersaksi itu penting, mengapa kita masih sering diam? Mengapa kita sering mingkem? Mari kita jujur, bukan karena kita tidak punya cerita. Seringkali kita takut ditolak, takut dicemooh, takut dianggap sok, takut dianggap fanatik, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali takut kan. Kita mau lebih takut manusia atau lebih rindu menyenangkan hati Tuhan? Jadi pesan moralnya apa yang tangkap saya ngoceh-ngoceh hari ini? Pesan moralnya apa? Your testimony is God's glory in your story.
Jangan simpan kebaikan Tuhan hanya untuk diri sendiri. Kesaksian Anda adalah kemuliaan Tuhan dalam kisah hidup Anda. Bersaksi itu sederhana. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dengan tulus. Alright, closing statementnya, teman-teman, surga tidak mencari orang pintar berbicara, pintar khotbah, pintar ngoceh-ngoceh di Zoom atau YouTube atau apalah. Enggak, surga mencari orang yang tidak bisa diam setelah disentuh Tuhan. Kalau hari ini kita masih bungkam tentang Kristus, pertanyaannya bukan apakah Tuhan sudah bekerja, tapi pertanyaannya, apakah kita berani mengakui pekerjaannya? Diam bukan kerendahan hati. Diam seringkali adalah ketakutan, dan ketakutan itu tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ingat ini, dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah menolong Anda, ia layak diceritakan. Kalau Anda sudah ditebus, Anda dipanggil untuk bersaksi. Jangan tunggu sempurna, teman-teman. Jangan tunggu berani. Bersaksi itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Karena mulut yang tertutup bisa memadamkan kesaksian, tapi mulut yang terbuka bisa membangkitkan iman banyak orang. Kenapa saya bisa berubah? Saya mengalami 4 Oktober saya hampir selesai saya. Di suatu ruangan ICCU. Hampir selesai saya. Saya nggak bisa bernapas saya. Sama sekali. Mungkin dokter Saud tahu kenapa saya tidak bisa bernapas. Peralatan lengkap. Saya dimonitor 24 jam. Kabel-kabel berseliweran di atas dada saya. Semua ada. Dimonitor, tapi saya tidak mampu bernapas. Gak lama 50 detik. Saya pikir, that's the end my story. Tapi Tuhan ternyata masih beri kesempatan untuk saya bisa bersaksi. Jadi tolong jawab pertanyaan saya ya. Tolong jawab dan renungkan saja. Tidak usah dijawab di sini, nggak usah. Renungkan baik-baik masing-masing. 1. Kapan terakhir kali Anda secara sengaja menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Bukan hanya update makanan atau aktivitas, tapi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda. 2. Jika hari ini Tuhan bertanya, siapa yang sudah Anda kuatkan lewat kesaksian Anda? Apa jawaban jujur yang Anda bisa berikan? Tolong jawab 2 pertanyaan. Dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Your testimony is not about how great you are, but about how faithful God has been. Kesaksian Anda bukan tentang betapa hebatnya diri Anda, tapi tentang betapa setianya Tuhan. When God changes your life, silence is no longer an option. Ketika Tuhan mengubah hidup Anda, diam bukan lagi pilihan. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tidak diam, tidak mingkem, tapi berani bersaksi supaya hanya nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, dan banyak orang dikuatkan. Pakailah mulut setiap kami untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Silakan. Ada komen? Silakan. Komentar sekarang. Ya, shalom ya Pak Andre. Halo. Ya, silakan Bu Christine. Ini kesaksian saya juga lebih hebat daripada Pak Andre. Saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun mujizat ya. Saya bilang, selalu katakan semua gereja-gereja itu mengatakan tahun mengerikan, tapi saya bilang katakan tahun mujizat, tahun berkat, saya bilang gitu. Itu semua apa yang kita ucapkan itu menjadi berkat dulu, semuanya itu ada gitu. Nah, tapi bukan itu aja berkatnya itu juga untuk berkatnya itu saya sampai dibunuh anak saya, gitu loh. Apa itu? Iya. Kenapa itu? Itu gara-gara ini. Jadi siapa yang punya banking, hati-hati atau mengenai share itu tentang saya itu nge-share ke anak saya. Apa itu? M-banking nggak?
Ya, Ah, share cakep lah. gambaran bahwa bunga bank akan naik. Saya itu akan naik. Ternyata tujuan saya itu baik mengingatkan dia gitu loh. Oke. Jangan 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 sampai royal sampai nanti bunganya itu terlalu banyak gitu loh. Tujuan baik, tujuan saya baik. Tapi ternyata ada hacker, bankingnya habis semua ludes. Ya, anak saya kan bukan pengusaha, Pak. Anak saya kan karyawan, ya toh, karyawan. Ah, Nilainya itu 1,3 M. Nah, tapi itu bukan uangnya dia, untuk gajinya anak buahnya dia, gitu loh. Nah, Oh, masalah oke. itu, wah, dia sudah langsung stres, marah di kantor, dia sudah maki-maki saya. Wah, saya sudah takut. Rasa ketakutan itu ada loh ya, namanya manusia. Ketakutan aku sudah dimaki-maki. Tiba-tiba saya telepon ponakan saya, loh iya tak, ponakan saya datang ke rumah saya diajak pergi ke mall. Kamu nanti dibunuh anakmu, kamu nanti anu. Apa tadi? Sekarang banyak pembunuhan kan Pak, anak bunuh orang tua bunuh anak kan Iya, sudah iya terjadi betul. di mana-mana di Iya, sosmed iya. ya. Nah, saya juga rasa ketakutan itu ada, betul-betul ketakutan itu ada. Akhirnya saya dijemput naik mobil sama keponakan saya, diajak ke mall. Sudah di mall aja nanti besok paginya kalau anakmu sudah reda, kamu pulang nggak apa-apa. Nanti saya lihat aja. Oke. Ternyata sampai di mall, saya dibel sama anak saya. Mam, kamu harus pulang malam ini. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa, cuma saya saja ya. Kalau seandainya itu kan saya mengerikan juga, saya keri. Saya alasan, oh saya ke puskesmas karena saya lagi lemas Oh, badannya. Ya pura-pura sandiwara lah Pak, gitu loh, gitu. oke. Terus, Oke. harus pulang, pokoknya hari ini harus pulang. Aku ini lagi sakit. Iya, sakit nggak sakit, pokoknya harus pulang. Bilang gitu. Kalau nggak aku jemput, bilang gitu. Akhirnya saya bimbang, pikiran saya kacau. Kacau lah waktu itu. Akhirnya saya pulang. Oke. Akhirnya saya diantar ponakan, saya bilang sama ponakan saya tak pulang aja. Jadi, lu nanti kamu dibunuh. Enggak apa-apa. Itu kalau memang matinya dibunuh, enggak apa-apa. Karena saya sudah lansia, sudah tua, enggak masalah. Itu kalau ya, rencana Tuhan ya sudah biarin aja. Oke. Kok saya tiba-tiba ada timbul nekat gitu ya. Dan Oke. sampai di rumah tapi saya itu tidak berani bicara satu kalimat aja enggak. Saya cuma berdoa, tapi doa saya dengan meneteskan air mata. Saya bilang gini, Tuhan, sudah waktunya saya akan menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan. Karena ini sudah waktunya, mungkin ini hari ini saya dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan, saya minta ampun dosa dan tolong kalau saya sehari ini dipanggil, kok angkat nyawa saya, tapi selamatkan anak saya yang memaki-maki saya, gitu. Ampunilah anak saya, selamatkan anak saya karena saya yang bersalah. Ah, begitu. Tapi luar biasa, seumur hidup tidak pernah kejadian seperti itu. Kejadian itu sepertinya seluruh bahasa binatang semua keluar semua ke orang Jawa kan gitu. Ya, yang namanya jancuk, yang namanya yang namanya apa itu biasa kan ya. Nah, orang Jawa kan begitu. Iya, akhirnya saya itu bicara, saya bertanya, kok tega-teganya mau membunuh anaknya, mau bunuh anaknya, mau memenjarakan anaknya. Ini bukan tabunganku, ini tabungan gajinya pegawai mang. Jadi Pegawai. Oke. terus ya gajinya pegawai, uangnya dia juga saya nggak mau tahu. Sudah, pokoknya yang penting saya berdoa. Dan saya tapi tidak menjawab satu kecap pun, saya tidak jawab. Cuma saya bilang bicara sama Tuhan, inilah hari ini saya akan diambil nyawa sama bab Tuhan. Terakhir ya. Saya serahkan Tuhan kepada Oke. Engkau. Tapi selamatkan anakku, ampuni dosa anakku. Seketika itu juga setelah bahasa binatang keluar semua, saya tidak mau marah, enggak. Tetap saya mendingkluk dengan berdoa, dengan meneteskan air mata. Hancur itu seperti orang tua kalau dimaki-maki seperti itu ya. Cuma saya meneteskan air mata, memang bilang saya, ya Tuhan memang saya yang bersalah, saya bilang gitu. Terus, wah setelah bahasa binatang keluar semua, selesai, kira-kira 15 menit ada bel dari pihak bank. Namanya Pak Budi, itu hackernya masih belum sempat mengambil, tapi cepat saya cancel. Sudah saya cancel, Oh, mungkin anak diblokir saya ya. ada laporan ya. Diblokir. Saya cancel.
Nah, 1,3 M itu akhirnya setelah dia kedengaran dari bel, saya juga kedengaran belnya dia, HP. Dia sempat bilang gini, haleluya, begitu. Saya bilang gini, ya saya tetap bilang haleluya, tapi tidak kedengaran dia. Gitu. Setelah itu saya dirangkul, dia minta maaf kepada saya, gitu loh. Setelah minta maaf kepada saya, nggak berapa hari kajian gitu dilebeni gitu, mungkin merasa menyesal ya, ya itu saya bilang Pak, tahun mujizat tapi juga tahun masalah, akhirnya tahun mujizat gitu. Terus setelah itu bertubi-tubi teman-teman saya tuh nggak tahu ya, saya nggak belum kesaksian seperti itu, saya malu soal kesaksian seperti itu. Tapi bagi kalian-kalian yang punya banking, hati-hati kalau ada dikirimi gambar-gambar yang seperti itu, bisa di hacker ya, uangnya bisa hilang. Sampai teman saya bilang ya hati-hati, soalnya Pak itu salahmu sendiri, kata saya disalahkan, ya sudah memang saya yang salah, bilang gitu. Tiba-tiba ya mungkin saya dikasih uang kaget, uang apa dari teman-teman itu, dari kasih pasti loh, saya loh masih bawa uang kok buat makan, enggak lah, aku cuma kasih tip buat kamu, buat tip kamu ya, cuma dari pihak teman-teman gereja, dari mana, tapi saya nggak bilang apa-apa loh, saya nggak cerita masalah itu, saya nggak kesaksian. Memang Pak Andre bilang benar, saya nggak mau kesaksian, itu memalukan, nanti saya jadi malu ya. Ini kan Pak Andre yang bilang loh tentang kesaksian itu bilang, nah itu jadi lebih kalau saya bisa napas nggak bisa napas, mati, mendingan begitu. Kalau saya buat saya tukari Pak Andre, mending sesak napas meninggal nggak apa-apa. Kalau sepertinya mau dibunuh, dimaki-maki dulu, bahasa binatang semua keluar, nah itu yang menjadikan trauma bagi saya. Tapi anak saya sudah maaf, merangkul sama saya. Amin. Saya anggap itu tahun mujizat. Nah, itu. Saya anggap tahun mujizat. Ya, terima kasih Pak Andre. Sebentar aja yang lain biar Cumanan bersaksi. Ya, terima kasih Bu Rustin. Saya kurang jelas tadi. Kenapa Ibu dituduh apa? M-bankingnya di siapa? Kan di dia. Iya. Kenapa Saya itu dituduh? kirim Salahnya Ibu Rustin, saya enggak paham ya. Mungkin teman-teman juga enggak paham. Apa hubungannya? M-banking kan dia simpan, sandinya dia simpan. Lalu iya, di kantor, di kerjaan sana dia. Saya kirimi itu gambar BCA, diklik sama dia. Begitu diklik, ketika dia mau membayar apa lewat banking, ternyata habis semua ludes. Gara-gara saya kirim itu ya. Saya kan orangnya nggak pinter ya, saya bodoh, jadi nggak ngerti apa itu caranya gimana. Orang saya saja rekening saya tutup semua, saya uji. Saya kalau rupanya Bu Rustin mengirimkan tautan ke dia gitu ya, dan tautan itu diklik sama dia, begitu. Padahal tautan itu virus gitu. Gambar. Ya, gambar virus. Gambar kan bisa aja. Gambar itu bisa virus, bisa apa saja kan. Namanya hacker kan. Bisa itu yang dikirimkan ke anak. Iya, benar. Oke, saya tangkap. Ya. Sehingga Bu Rustin jadi untuk yang lain-lain yang punya banking kan, saya kan nggak punya banking, nggak punya tabungan, saya tutup semua, masalah semua, saya pikir gitu. Nah tapi dari situ saya mau dibunuh, itu yang mau dibunuh itu aduh, soalnya Pak bahasa binatang keluar semua, udah menakutkan Pak, daripada orang yang sakit sesek, ini paling sesek langsung amblas ya Pak ya, tidak masalah. Gitu. Daripada dimaki-maki dulu, seluruh bahasa binatang, seorang ibu loh Pak, dimaki-maki gitu. Rasanya ya saya nggak, tapi untungnya saya nggak sakit hati Pak. Saya merasa saya bersalah. Mengaku pada Tuhan saya bersalah. Tuhan, cuma saya bilang, selamatkan anak saya Tuhan, selamatkan anak saya. Kalau nyawa saya diambil hari ini, malam hari ini diambil. Sampai ponakan saya itu sampai kok ditunggu di perapatan pas kan ono apa iku kok jare katane ngono Pak Andre. Nanti ada apa itu kan dibunuh terus tapi luar biasa. Ini banyak Bu Rustin banyak bahasa Ibrani nih. Mereka nggak ngerti nih bahasa Ibrani semua nih. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke saya, Bu? Silakan. Ya enggak lah, saya nggak bertanya, saya nggak bertanya karena Pak Andi tadi imannya tentang orang bersaksi, malu-malu bersaksi ya. Hari ini terpaksa juga sebetulnya itu banyak Pak kesaksian saya, 6 kali kesaksian ya, berkali
yang dinyanyikan Bu Teti, lagu Berkali-kali Tuhan Menolongku, ya itu yang saya senangi. Itu yang saya senangi. Ya itu aja. Saya singkat, nanti ini waktunya Pak Daniel Bambang di sini. Alright, terima kasih Bu Ristin. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang apa yang saya sharing atau apa cerita apa saja lah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ada? Ada sedih terganggu juga, memang benar. Aku ada orang yang apa namanya itu kalau disamakan dengan diam. Aku benar-benar merasa dibully, merasa gue itu orangnya seperti apa namanya seperti apa namanya itu kemarin waktu itu aku susah banget bagi-bagi ibadah. Entah NTV kalau selesai share ibadah Gepal seperti seorang pelayan yang di pasar gitu. Memang benar sebenarnya mau pengen God bless di otak saya gitu setelah apa gitu. Sekarang saya karena gini kayak ini kan lagi sakit juga. Sedangkan saya di pasar. Pasar kenapa saya bagi-bagi ibadah, bagi-bagi link itu karena seperti seorang pelayanan yang di pasar buat apa gitu. Tapi puji Tuhan dengan adanya ini saya masa tadi kasih Bapak 3 orang dan PCM 12 orang karena kan susah banget nggak bisa pencet nggak bisa apa gitu. Kak Tony teman saya Kadapi teman saya susah buat klik itu yang bikin kacau dan kacau itu yang bikin seorang pelayan itulah orang yang tidak mau diklik. Makanya saya mencoba buat besok nih. Sebenarnya gini ya, kalau diselamatkan itu berarti tonton jangan berisik, jangan apa gitu. Ya, gue belajar di sini ya. Di sini jangan membuli apapun. Jangan merasa, duh, gue mau bagikan ini sedikit usaha setelah aku bagikan ibadah. Ternyata Ya, Yoram, pertanyaannya apa? Saya mau ingin diselamatkan, Ya. Halo. Pertanyaannya apa? Jangan cerita kesana kesini. Yang mau ditanyakan apa? Iya. Poinnya apa? Karena banyak yang mau. Oke, singkat padat dan jelas ya, karena udah malam juga. Karena besok kan hari Sabat, anak Afeng ke gereja. Saya minta maaf ya. Apa yang menjadi dasar Allah memilih orang untuk diselamatkan? Apa yang menjadi dasar Allah memilih orang untuk diselamatkan? Karena saya gak mau menjadi seorang pelayanan yang terpaksa. Thank you. Pertanyaannya apa? Apa yang menjadi dasar Allah untuk menyelamatkan orang? Gitu. Ya. Allah memilih orang untuk diselamatkan. Mungkin sih. Ya. Bukankah Allah mengasihi kita ciptaannya? Dia maunya kita selamat semua, ya enggak? Apa dasarnya? Enggak ada. Allah itu karena kasih. Dasarnya itu, dia menciptakan manusia karena dia mengasihi kita. Dasarnya itu, jangan sampai ada umatnya yang binasa. Tapi umatnya dikasih free will, dikasih kehendak bebas. Mau ikut Tuhan Yesus atau mau ikut iblis. Tuhan enggak diktator seperti Hitler kan. Benar. Dia memberikan kebebasan. Tapi intinya Tuhan ingin kita semua selamat. Itu poinnya. Semua orang tahu itu kan. Ya enggak? Apa dasarnya? Dasarnya kasih. Allah itu adalah kasih. Ada komen? Silakan. Kalau nggak ada komen, next. Cepat aja. Ada? Tadi yang sharing Andre. saya. Oh, Pak Karel, silakan. Oh ya, selamat malam semua. Terima kasih Pak Andre. Ya, selamat malam Pak Karel. Saya tadi Pak Andre berbicara tentang
kesaksian ya. Ya, testimoni. Saya kira semua orang tuh pasti punya kesaksian. Pasti. Ya, Tapi ya. begitu disuruh bersaksi, nggak ada yang Ya. mau. Ini mingkem. Ya, itu. Tadi kan saya barusan pelayanan di penjara. Saya suruh teman narapidana bersaksi, nggak mau. Saya maju untuk memotivasi mereka. Baru dia nggak mingkem. Tadinya mingkem. Tapi saya kasih sedikit letupan api kecil. Akhirnya menyala. Akhirnya banyak bersaksi kan. Semua orang nggak mungkin nggak punya kesaksian, nggak mungkin ya Pak Karya, bener, nggak mungkin nggak punya, betul. Silakan. Ya, kalau kita bangun pagi aja kita bisa hidup, itu udara yang pagi itu kan sudah berkat. Betul, ya, amin. Saya mau bilang begini Pak Andri. Ya. Saya tidak bertanya Pak, cuma saya mau sharing aja. Oh ya. Konfirmasi. Minggu kemarin itu kami ada persekutuan doa di perumahan saya. Oke. Kami adakan Natal dan Tahun Baru, dan kami undang pengurus dari RT RW di sini dan beberapa security. Ya. Oke. Saya bersyukur ya, Tuhan tempatkan kita di mana itu pasti Tuhan punya rencana indah. Rencana, betul. Ya. Tidak kebetulan sebenarnya. Yes. Kami di sini itu hanya 8 kakak yang Kristen dari 106 kepala keluarga. Ya. Pak Karel RT-nya kah? Ya, saya sudah 2 kali jadi RT, sekarang saya jadi wakil RW, Pak. Wow, keren. Keren. Ya. Oke. Saya bersyukurnya begini, Pak. Oke. Dari ini saya bersaksi tentang hal yang jasmani ya, karena kami di lingkungan sini. Itu saya mengundang semua pengurus RT RW itu datang, mereka datang, Pak. Nah, padahal Muslim yang Muslim semua, Pak. Oh, oke. Ya, Muslim semua. Mereka datang, mereka support ya, kita bisa ngobrol. Saya bersyukur. Malamnya itu kan biasa Surabaya kan hujan terus tuh, rutin ya. Minggu yang lalu hujan terus tuh. Betul. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau bisa itu jangan hujan Tuhan. Bilang. Untuk hari ini jangan hujan, bilang. Ya, walaupun kan pasang terop. Tapi yang saya bersyukur itu apa, Andre? Itu tetangga, bahkan Ibu Ketua RW saya itu support tuh dengan makanan, Pak. Padahal Muslim ya? Kita tidak minta. Ya. Ya memang kami siap konsumsi ya, tapi untuk makanan ringan itu disupport sama mereka, Pak. Wah, keren. Sehingga semua itu berlebihan, mereka bawa pulang semua. Kami bisa bantu sembako buat security itu. Iya. Oke. Mereka datang sini jawab tangan saya. Oh, terima kasih Pak Karel. Saya bilang apa? Alhamdulillah kita bisa rangkum sama-sama. Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi saya bersyukur itu Tuhan tempatkan kita itu di mana itu saya percaya Tuhan punya rencana indah. Iya. Ya. Itu satu hal yang saya ingin. Amin. Walaupun kami itu sedikit ya, tetapi dengan sedikitnya itu Tuhan pakai kita ya, terutama saya. Iya. Ya, saya bersyukur juga ya Tuhan pakai saya itu di lingkup minggu yang lalu lagi kami rapat di musola itu persiapan apa itu puasa dengan Lebaran. Gitu. Oke. Ya kami merapat lagi ke depan. Mereka bilang, Pak Karel kita rapat lagi depan, enggak apa-apa, saya bilang. Rapat di musola, ya enggak apa-apa, saya bilang. Saya datang, Pak. Ya, itu bagaimana ya, kita menghargai mereka, itu dan juga mereka itu menghargai kita. Pak. Kita mau adakan pertemuan berikutnya, pada waktu itu mau pasca ya, bulan Maret depan itu, April ya, April mau depan itu, mau pasca. Oh jangan katanya, itu Pak Karel punya acara pasca. Jangan buat acara itu, sudah minggu depan aja. Saya berpikir ya, dipikir juga bagaimana kehadiran kita itu, ya kehadiran kita di tempat yang banyak orang itu yang belum percaya Tuhan. Dan saya bersyukur sekali pada Tuhan buat kasih setianya, pertolongannya, dan kita sungguh-sungguh dipakai di mana kita ada itu. Itu aja Pak Andi saya sharing supaya kita itu bergaul dengan semua orang ya. Kalau di gereja ya biasa. Ya, komunitas biasa.
Tapi yang sulitnya itu bagaimana kita menerima tetangga kita itu apa Iya. adanya. Itulah Pak. Right. Ya. Dan di situ kesaksian kita, kesaksian yang nyata. Ya. Bukan ngomong-ngomong aja, Bel. Ya. Saya bersyukur sekali Tuhan bagaimana pakai saya tempat ini yang selama beberapa tahun terakhir ini kita rangkum bersama dengan tetangga. Amin. Terima kasih Pak Andre. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Karel ya. Itu sebetulnya kesaksian kan? Karena Pak Karel sudah kata orang menjadi garam dan terang. Bukan sebetulnya. Kita adalah garam dan terang. Sudah kita garam dan terang, bukan menjadi. Kita garam dan terang. Masalahnya banyak yang tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Banyak orang anak Tuhan yang tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Kita bukan menjadi garam dan menjadi terang, bukan menjadi. Kita adalah garam dan terang loh. Ya nggak? Ya itu yang dilakukan Pak Karel. Garam dan terang sudah berfungsi. Banyak dan teman-teman juga yang sebetulnya garam dan terang tapi nggak berfungsi. Akibatnya apa? Firman Tuhan bilang, kalau garam tidak asin, ya, dengan apa diasinkan? Hanya akan diinjak-injak orang. Nah, kita harus kita adalah garam dan terang loh. Ya, Pak Karel minoritas di situ kan, berapa orang yang anak Tuhan hanya berapa? 16 orang ya, 16 kakak. Ya, yang lainnya 8 kakak Pak. Oh 8 kakak. Malah 8 kakak. Tapi Pak Karel yang dipilih kan untuk jadi wakil RW lah. Wah, luar biasa. Karena mereka tahu siapa anak Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pak Karel, kesaksiannya memotivasi kita semua ya. Oke, ada yang mau bertanya atau sharing boleh, silakan. Oh, Ibu Melana. Silakan Bu Melana. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, Makasih silakan. buat waktunya. Saya enggak bersaksi, tapi saya mau meneguhkan tentang kita harus buka mulut, jangan mingkem. Jangan Ya, mingkem. artinya ya kalau ya Pak. Iya. Oke. Jadi kita tuh punya mulut sudah diberikan oleh Tuhan, mulut kita jangan mingkem, dan firman yang kita sudah terima dari Tuhan itu kita jangan pek dewe. Artinya kita tuh jangan egois dengan firman yang Tuhan sudah Keren. berikan ya. Jadi karena kita tuh sebagai anak-anak Allah, kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita tuh jangan egois untuk diri kita sendiri, tapi kita sebaiknya mungkin kita enggak bersaksi, tapi sekonyong-konyong ada orang mungkin, tolong dong doain anak gue, doain gue. Nah disitulah kita jangan terus mingkem, aku nggak bisa doa, aku nggak bisa doa. Tapi kita harus percaya. Amin. Seperti Musa bilang, Tuhan aku nggak bisa bicara. Tapi Tuhan bilang, lidahmu tuh siapa yang buat? Keren. Gitu, luar biasa. Nah terus kita harus berdoa. Misalnya ada yang minta doa, itu pasti ada suatu sekonyong-konyong tuh, baik ketemu di jalan maupun dimanapun, ada selalu orang bilang, tolong dong doain gue gitu. Nah itu kita harus percaya, yakin. Kita doain aja, tapi yang jadi itu semuanya tuh atas kehendak Tuhan. Amin. Nanti Tuhan yang beracara, karena rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Amin. Tapi Tuhan memberikan suatu rancangan damai sejahtera. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, garis besarnya tuh kita jangan egois. Kita sudah punya mulut, sudah diberi Tuhan mulut, lidah. Jangan kita mingkem. Kita gunakan mulut kita, lidah kita, baik itu untuk berdoa, baik itu untuk membawa kebenaran firman Tuhan, maupun kita bersaksi. Gunakanlah seluruh anggota tubuh kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Melana ya. Jadi kalau kita harus berkaca ya apa yang Bu Mela sampaikan ya. Pasti kita alami lah ya. Disuruh berdoa, ada yang mungkin saya nggak bisa, ada yang begitu kan? Kenapa ya? Ingat Musa tadi disampaikan, Musa kan waktu dipilih Tuhan kan dia nggak mau dia ya,
menolak dia, ya kan? Karena dia bilang petah lidah, gagap bicara dan segala macamnya. Padahal Musa kan dilahirkan dia besar di keluarga kerajaan kan, 40 tahun loh, bukan cuma setahun 2 tahun, 40 tahun loh dia di sana kan. Itu baru dipilih Tuhan. Iya, betul. Ya, 40 tahun tapi dia nggak berani karena petah lidah, gagap bicara, jangan pilih saya. Tuhan sama seperti Ibu Melani bilang, siapa yang menciptakan kamu, menciptakan lidah? Inilah, God didn't call the qualified. Ya, Amin. God didn't call the qualified, but He qualifies the call. Apa artinya? Jadi Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat, enggak. Tapi Tuhan melengkapi persyaratan yang dipanggil itu loh. Jadi kalau Musa yang petah lidah aja dipakai Tuhan, lalu siapa kita yang mau menolak panggilan Tuhan gitu? Ya enggak? Mari berkaca seperti Ibu Melana. Siapa kita yang mau menolak panggilan Tuhan? Musa yang digagap saja dipakai Tuhan. Itu memimpin berapa orang? Umat Israel 1.000 orang, 2.000 orang, hampir 2 juta kan? 2 juta sama ternak, kambing, domba segala macam. Makanannya piye itu loh, makanan domba. Kan itu yang ada di pikiran Musa. Bagaimana saya harus menyiapkan makanan? Hampir 2 juta orang, pasti seleranya beda-beda dong. Ada yang suka nasi padang, ada yang suka pecel, ada yang suka gudeg. Pastilah hampir 2 juta. Tapi bagaimana? Tapi Tuhan memerintahkan pasti akan memperlengkapi kan. God didn't call the qualified, He qualifies the call. Itu yang kita harus imani. Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat, tapi Tuhan melengkapi yang dipanggil itu loh. Luar biasa Pak Bu Melana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Andre, saya. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Ya baik Pak. Silakan. Jadi kita coba, saya tidak bertanya, tapi juga sama tadi. Sharing Pak. Konfirmasi ya. Oke. Konfirmasi. Jadi saya berterima kasih Pak. Banyak hal yang saya dapatkan tentang bersaksi ini. Ya, luar biasa, penekanannya sangat luar biasa. Ya, karena saya alami Pak. Saya alami. Iya, jangan mingkem. Alami sendiri Pak. Tapi begini Pak, ya saya boleh menyampaikan bahwa sebenarnya bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu adalah kalau kita menurut bahasa aslinya itu kan memberitakan, menceritakan atau menegaskan kebenaran Injil Yesus Kristus ya, berdasarkan pengalaman pribadi, pengetahuan kebenaran firman Allah dan pengalaman karya kuasa Roh Kudus. Nah, ini persoalannya mengapa banyak orang mingkem. Ya. Mungkin boleh, hampir semua boleh, ya. Semua boleh memberitakan, ceritakan kalau itu sekedar cerita dongeng saja kan. Tapi tidak sertai dengan pengalaman itu tadi. Penekanan saya di dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dengan Yesus disertai. Iya, itulah. Maka ya itulah sebabnya maka dan ini dinyatakan di dalam suatu pengalaman dalam suatu perbuatan, pengalaman dalam suatu perbuatan yang dia lakukan, ya, bukan sekedar dia melihat, tapi ada pengalaman pribadinya. Seperti contoh tadi sudah disampaikan Pak Andre, seperti orang buta dibelikkan matanya, kemudian pertemuan dengan perempuan Samaria, Daniel dan semua itu kan itu sebuah kesaksian ya, yang boleh kita menjadi gambaran atau pengalaman ataupun contoh bagi kita. Oleh karena itu
Ya, tadi kan boleh ada keselamatan, kemudian ada kesembuhan, ada perlindungan, ya. Semua itu karena Tuhan. Maka menurut saya Pak, jadi bersaksi itu bukan hanya dengan berdasarkan pada kata-kata saja. Maka itu juga bisa menjadi satu gaya hidup kita. Yes. Sikap hidup kita, karena kita bersaksi bukan untuk diri kita sendiri, menyaksikan kebaikan Tuhan yang dialami diri, tapi kita bisa menyaksikan kepada setiap sesama kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melewat gaya hidup kita. Maka dikatakan dalam firman Allah, Nikola jadi suratan terbuka itu. Nah, itu mencerminkan, ya tentu hidup kita mencerminkan karakter. Tidak gampang, Pak. Karena mencerminkan karakter Yesus untuk kita bisa saksikan kepada setiap sesama dimanapun kita berada, tidak mungkin dengan segampang itu. Ya. Itu sebabnya maka perlu saya tekan kembali bahwa mari kita yang ingin bersaksi tentang Tuhan, maka kita harus mendasari bahwa artinya kita bersaksi itu lewat gaya hidup kita itu kan suatu penyampaian yang tidak secara langsung. Nah, itu bisa lewat kehidupan kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak pernah berubah, tetap selamanya, dan itu yang harus kita saksikan, yang harus kita kabarkan pada setiap orang itu. Kelemah lembutan, kasih itu sebuah perbuatan itu juga menyatakan suatu kesaksian pada kita. Jadi itu sebabnya saya bersyukur Pak, saya diingatkan lagi yang mulai muncul karakter-karakter yang monster itu ya, dengan Pak Andre mengangkat topik ini ya, di cooling down-kan lagi, diingatkan kembali Pak. Seperti di dalam Ibrani 13 ayat 8 itu kan. Yesus tidak pernah berubah dan tetap selamanya. Apanya? Ya karakternya, kasihnya, kuasanya, kesetiaannya, dan kuasanya tidak pernah berubah, tetap sama untuk. Jadi kalau kita mau menyaksikan itu, jangan takut, jangan ada transaksional. Ya. Ketika kita melakukan untuk saksi, ya kemudian apa yang kita dapatkan. Nah, karena itu membawa kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan. Ya itu sebabnya maka saya bersyukur Pak bahwa pada saat ini Pak Andre memberikan topik yang luar biasa. Jangan mingkem, tapi bersaksilah sesuai dengan apa yang dialami. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah menguatkan kita semua ya. Jadi intinya kalau kita nggak stay connected ya tidak terhubung ya, tidak punya relasi, ya akibatnya ya itu nggak menjadi garam dan terang, nggak berfungsi ya nggak Pak. Pentingnya ya, stay connected ya. Kalau stay connected pasti love deeply. Wah, apa itu love deeply? Maka kita merasa mengasihi secara lebih mendalam. Kalau stay connected harus stay aligned. Itu stay aligned itu apa? Selaras. Sama dengan kalau Pak Bambang punya mobil ya. Kalau nggak disporing, akibatnya apa? Nah, bisa jalan, tetap bisa, bukan nggak bisa. Bisa, nggak disporing. Bertahun-tahun nggak disporing bisa, gitu. Tapi akibatnya apa? Mungkin boros, mungkin cepat rusak. Itu perlunya disporing. Itu sporing adalah stay aligned, selaras dengan firman, ya enggak? Supaya stay connected, love deeply, sehingga look ahead. Nah, look ahead apa itu? Ya, fokus melihat ke depan. Tidak belok ke kiri ke kanan. Tidak belok ke kiri ke kanan. Keren.
Wah, luar biasa nih Pak Bambang memotivasi untuk saya keluar semua ya. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing boleh, silakan. Masih ada waktu kan masih atau masih mingkem semua kan? Ayo. Tema saya sederhana lah. Saya nggak bawa tema yang diawang-awang. Nah, iya Pak. Betul. Real Nah, aja. saya kan tadi ini Pak terinspirasi di ayat Kalau yang Bapak mingkem. sampaikan di Mazmur 115. 15 ayat 1. Ya. Mazmur 115 ayat 1. Iya, ya betul. Itu kan, ya itu katakan kan namamu lah beri kemuliaan. Iya. Jadi nama Tuhan akan memberi kemuliaan. Jadi kalau ketika kita bersaksi itu kan salah satu bukti kita memuliakan Allah. Iya. Iya. Maka Betul. ya, kita akan di apa? Ya. Kita akan dipelihara Tuhan Pak. Ya. Itu Amin. Pak. Ini luar biasa Pak. Mazmur 115 ayat 1. Oke. Ayo, siapa lagi mau sharing atau bertanya? Ya. Apa saja lah. Pak, lawannya mingkem itu apa, Pak? Mangap. Mingkem lawannya mangap, Pak. Mangap bahasa Ibrani lagi nih. Ada Pak Brahmana. Pak Brahmana, apa ini? Mingkem mangap. Ini nggak paham ini bahasa Ibrani semua nih, Pak. Menarik hari ini. Tuh Pak Dokter masih mingkem aja tuh Pak Dokter. Pak Dokter masih mingkem iya, tuh. ada Pak Dokter ternyata. Ya, Oke. ngerti, Kak. Ya, boleh. Silakan Pak Ngerti, Dokter. dia masuk ngerti. Ya, Boleh. silakan Pak Dokter, jangan mingkem aja Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Jangan jaim, jangan jaim. Oke. Lagi Nggak sibuk ngerti. mungkin itu Pak Dokter. Di rumah sakit barangkali itu. Mungkin di rumah sakit kalian nggak mau netor mungkin ya. Ya, oke. Ada lagi Pak Joko. Pak Joko ada ternyata. Pak Joko, silakan. Pak Joko baru tadi aku ditodong mau bersaksi nanti malam. Oh, mendadak. Oke lah, aku sharing aja lah yang aku alami ya. Mendadak banget. Baru tadi aku di konteks sore tadi. Antar, wih, tumben. Ya, aku enggak bisa menolak kalau Pak Joko yang minta itu, saya enggak sanggup Bu menolak. Ira Nansi, jangan jaim. Bu Ira Nansi, jangan jaim. Oh, ada siapa lagi? Jangan jaim. Bu coba? Ira Nansi, jangan jaim. Oh, Ibu Irana. Iya, Irana. Jangan jaim ya. Ayo Oh, ya, Ira. Irana sih. Jangan jaim. Oke, saya belum kenal ini. Ibu Irana sih, apa kabar? Dari mana? Surabaya kah? Enggak, Jangan. Jakarta. Oh, Beliau Jakarta. Jakarta. Oke, halo Jakarta, Ibu Iranasih Budi Rahman. Wah, keren namanya. Ya, Ibu Kakak ngerti, Bu, Pak. Iranasih. Mingkem itu, Pak. Silakan, Ibu Iranasih boleh buka mikrofonnya. Oke. Silakan ditanya apa saja ke saya. Bukan berarti saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya serahkan Pak Karel lah. Betul. Pak Karel pasti bisa jawab dia. Bukan berarti saya bisa jawab semua. Saya juga terbatas juga. Apa yang bisa saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya tanya Pak Karel. Ya nggak? Ada Pak Bambang. Ada Pak Bambang juga. Tenang aja, Bu. Ibu Iranasih. Iya, saya belum kenal ya. Betul. Halo, Ibu Iranasih Budi Rahman. Saya belum kenal ya. Apa karena Putri saya Malu. Beli itu Putri Malu. Putri Malu. Oke. Iya. Ya, harusnya yang malu-malu harus dibuat jadi narasumber untuk sharing kan, kesaksian atau apalah ya. Iya. Kesaksian dong. Kesaksian kan memuliakan nama Tuhan. Ya enggak? Iya, bayang Iya. tadi baru jam berapa? Jam 3 apa?
Pak Joko telepon saya, ditodong entar malam, mendadak nih. Ya wis lah, saya nggak bisa nolak ya. Kalau Pak Joko yang minta, Pak Karel yang minta, saya mana bisa yang nolak. Oke saja lah. Iya. Iya Pak Pak, Bambang yang tadi minta, saya Mas oke ya aja. Mazmur 119 ayat 1 itu Pak. Itu perlu dibedah itu Pak. Oh, Karena oke. di situ dikatakan Oke. namamu lah loh. Namamu lah beri kemuliaan. Kenapa harus namamu Pak? Bukan kuasamu, bukan kasihmu. Nama di Memberi atas segala kemuliaan. nama kan Pak? Ya. Ya itulah makanya. Nama Ya. di atas segala Itu Pak. nama. Iya. Makanya Betul. tadi saya sampaikan yang terakhir yaitu di dalam Ibrani 13 ayat 8, kemudian Filipi 2 ayat 9 sampai 11 itu kan menyatakan namamu lah yang tidak pernah berubah dan tetap untuk selamanya, dan nama Tuhan pun berkuasa di atas segalanya, dari segala nama itu Pak. Itu makanya ini perlu dibedah luar biasa Pak ini. Ini menjadi Nanti, PR kalau saya saya ini Pak. dikasih kesempatan narasumber aku bedah ini. Boleh. Boleh. Bagus. Good idea. Kalau masih diberi kesempatan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, aku penonton aja. Itu saya kan masih banyak dia apa yang harus ngisi di Gepas kan, bukan saya. Sambil nunggu yang lain Pak, masuk. Silakan. Iya, sambil nunggu yang lain. Ya, Pak Brahmana. Salam Pak Brahmana. Pak Brahmana di mana nih? Jakarta ya? Halo. Gara-gara bahasa Jawa itu Pak. Gara-gara bahasa Ibrani itu. Bahasa Ibrani. Nggak ngerti mingkem Pak. Mingkem itu apa itu jenenge ngono. Waktunya sudah sampai jam berapa ya Pak? Waktunya? Saya nggak tahu nih. Bosnya Pak Joko kan. Saya ikut aja. Sampai jaminan. Jaminan. Jabatan. Saya cuma boleh nambah. Oh, ya. Boleh Pak Joko, monggo. Iya. Tambah aja. Saya itu dari dulu itu bertanya begini, mengapa dipadankan dalam satu perikop itu ya, antara garam dunia dan terang dunia. Tapi orang lebih suka berkhotbah, lebih menekankan pada terang dunia. Iya. Nah, saya dapat jawaban itu dalam waktu yang panjang ya. Dan itu perenungan yang panjang akhirnya terjawab dan memuaskan saya. Jadi rupanya Tuhan itu membedakan bahwa garam itu tempatnya adalah di dapur di rumah. Dialah yang dipakai untuk melezati masakan. Sementara sinar itu lebih banyak di dalam ruang dan di luar ruang, lebih-lebih karena dia harus menerangkan yang luas, maka fungsinya garam itu adalah menginjili orang-orang di dalam keluarga. Yerusalem ya. Okay. Sementara terang dunia itu menginjili orang-orang di luar. Samaria, itu bahan kesaksian. Ya. Okay. Jadi terang itu bahan kesaksian. Amin. Kita adalah terang, kelanjutan dari terang Kristus. Gitu. Amin. Mungkin belum ada pendeta yang menerjemahkan itu. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, mantap Pak. Bu Melana. Ya, terima kasih. Bu Melana sudah protes, jadi sekarang waktunya kalau Pak Andre bilang kenapa diam, sekarang Bu Melana bilang sekarang waktunya diam, mau tidur. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kita akhiri. Selamat malam. Oke. Sudah selesai ya? Iya. Oke. Alright, teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya oleh Pak Joko. Masih mau memberi kesempatan. Terima kasih. Saya tidak bisa menolak. I cannot say no to Pak Joko. I always say yes. Bisa, nggak ada cerita, nggak siap, nggak ada cerita, nggak siap.
Dulu sekolah. Bila itu Jadi siap, sakit akhirnya. kalau tidak baik waktunya siap. Siap. Ya Iya. Pak Joko. Nah, Oke. siap terus. Iya. Sekarang siap lah. Oke, makasih semua Bapak Oke. Ibu.